Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kali ini akan membahas tentang bab ke-7 dari materi matematika kelas 8, unsur-unsur lingkaran. Tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama kita akan mengenal apa itu lingkaran, lalu yang kedua kita akan memahami apa saja unsur-unsur lingkaran. Apakah lingkaran? Lingkaran adalah sebuah kurva tertutup. Sini kita lihat kurvanya tertutup, di mana jarak antara titik pada kurva terhadap titik pusatnya itu selalu sama. Kita perhatikan, di sini jaraknya selalu sama. Inilah yang disebut dengan lingkaran. Ketika jaraknya berbeda, maka itu bukan lingkaran. Nah, jarak ini dari titik pusat ke sebuah titik di lingkaran dinamakan jari-jari atau radius atau R. Apa saja unsur-unsur lingkaran? Yang pertama adalah titik pusat. Titik pusat lingkaran namanya titik pusat, berarti berada di pusat lingkaran dan berupa titik. Yang kedua adalah jari-jari lingkaran, yaitu berupa garis yang menghubungkan titik pusat dengan titik pada lingkaran. Ya, menghubungkan titik pusat dengan titik pada lingkaran. Ruas garis inilah yang dikatakan jari-jari. Ditulisnya R atau OA. Yang ketiga diameter. Diameter merupakan ruas garis dan menghubungkan dua titik pada lingkaran melalui titik pusat. Kita lihat, ada dua titik pada lingkaran dihubungkan melalui titik pusat. Inilah dikatakan diameter. Ditulis D atau AB. Diameter itu kalau kita lihat sama dengan 2 kali jari-jari. Dari B ke O adalah jari-jari, dari O ke A merupakan jari-jari. Jadi jari-jarinya ada 2. D sama dengan 2R atau 2 kali R. Atau jari-jari itu merupakan setengah dari diameter. R sama dengan setengah D. Yang keempat, busur. Kita lihat di lingkarannya. Busur merupakan kurva lengkung berhimpit dengan lingkaran. Jadi kita lihat ini merupakan kurva lengkung berhimpit dengan lingkarannya. Jika kurang dari setengah lingkaran atau sudut pusatnya kurang dari 180 derajat disebut busur minor. Jika lebih, nah kalau ini lebih ya, lebih dari 180 derajat ini disebut busur mayor. Yang ini busur minor. Busur setengah lingkaran misalnya dari sini ke sini setengah lingkaran memiliki ukuran sudut pusatnya 180 derajat. Nah, ini adalah busur setengah lingkaran di mana sudut pusatnya 180 derajat. Selanjutnya, jika tidak disebutkan mayor atau minor, maka yang dimaksud adalah busur minor. Simbolnya CD atau CBD, dan di atasnya ada tanda lengkungan. Yang kelima, tali busur. Tali busur berupa ruas garis, ini contohnya EF, menghubungkan dua titik pada lingkaran. Jadi titik E dan titik F itu dihubungkan. Garis penghubungnya inilah yang dikatakan tali busur. Ini contoh lain, menghubungkan titik C dan titik D. Tali busur yang terpanjang merupakan diameter. Jadi ada dua titik pada lingkaran dihubungkan dan ini merupakan tali busur yang terpanjang. Dan ini juga merupakan diameter. Ditulisnya AB atau CD atau EF. Yang keenam adalah apotema. Apakah apotema? Apotema merupakan ruas garis menghubungkan titik pusat dengan titik di tali busur. Kita lihat, ini adalah tali busur. Apa tadi tali busur? Garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Nah, yang menghubungkan titik pusat dengan salah satu titik di tali busur. Ini dikatakan apotema dan merupakan jarak terpendek yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur. Ini merupakan jarak terpendek. Lalu membentuk sudut siku-siku atau tegak lurus dengan tali busur. Jadi sudut yang terbentuk adalah sudut siku-siku. Simbolnya adalah OE. OE merupakan apotema.
Jika tali busurnya berupa diameter, maka tidak memiliki apotema. Tali busurnya berupa diameter, maka tidak memiliki apotema. Yang ketujuh adalah juring. Apakah juring berupa daerah di dalam lingkaran? Dibatasi oleh 2 jari-jari dan 1 busur lingkaran sehingga membentuk daerah yang disebut juring. Kita lihat di sini ada 2 jari-jari dan ada 1 busur lingkaran. Nah, daerah inilah yang dikatakan juring. Ini dikatakan juring minor. Dan yang besarnya dikatakan juring mayor. Nah, ini contoh lain dari juring. Juringnya membentuk daerah setengah lingkaran. Untuk selanjutnya, jika tidak disebutkan mayor atau minor, maka yang dimaksud adalah juring minor. Yang ke-8, tembereng. Tembereng berupa daerah di dalam lingkaran, dibatasi oleh tali busur dan busur lingkaran, sehingga membentuk daerah yang disebut tembereng. Nah, ini adalah daerah tembereng. Ini merupakan tembereng minor, dan sisanya merupakan tembereng mayor. Untuk selanjutnya, jika tidak disebutkan mayor atau minor, maka yang dimaksud adalah tembereng minor. Sudut pusat. Sudut pusat, sudut yang terbentuk dari 2 sinar garis atau kaki sudut yang kaki sudutnya berhimpit dengan jari-jari lingkaran. Ini jari-jari lingkaran merupakan sinar garis yang pertama, sinar garis yang kedua, dan ini merupakan sudut yang terbentuk oleh kedua jari-jari lingkaran tersebut, dan ini disebut sudut pusat. Titik sudut pada sudut pusat berhimpit dengan titik pusat lingkaran. Ini juga merupakan sudut pusat terbentuk oleh 2 jari-jari. Sudut pusatnya ini membentuk garis lurus, artinya besar sudutnya 180 derajat. Sudut pusat COD ditulis seperti ini, dan besar sudut pusat COD ditulis dengan M sudut COD. Belajarlah selagi yang lain sedang tidur, bekerjalah selagi yang lain sedang bermalas-malasan, bersiap-siaplah selagi yang lain sedang bermain, dan bermimpilah selagi yang lain sedang berharap. Tetap semangat untuk terus belajar. Terima kasih, sampai berjumpa lagi di video pembelajaran yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.